Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, walaupun kita sekarang belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, namun kegiatan belajar itu tetap harus kita laksanakan karena itu merupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa kita semua dipermudah segala urusannya oleh Allah, khususnya dalam memahami pelajaran yang akan kita bahas nanti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perilaku berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum kita masuk pembahasan materi, mari kita simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran tentang materi menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau istilah lainnya yaitu birrul walidain. Kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, Quran Surat Luqman ayat 14-15. Yang keempat, Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan yang terakhir, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya terdapat di dalam Surat Luqman ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Selanjutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Di antaranya, yang pertama, melaksanakan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, berbicara dengan lembut. Yang keempat, mendengarkan nasihatnya. Dan yang terakhir, berusaha membahagiakan keduanya. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kita kepada mereka? Nah, cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, di antaranya, yang pertama, mendoakan keduanya. Yang kedua, melanjutkan cita-citanya. Yang ketiga, melanjutkan silaturahmi yang pernah terjalin. Yang keempat, menjaga nama baik keduanya. Yang kelima, melaksanakan wasiat-wasiatnya. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kepengurusan jenazahnya. Doa untuk kedua orang tua. Tentunya masih hafal dong doa untuk kedua orang tua kita yang setiap hari kita mohonkan kepada Allah. Mari sejenak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua seperti mereka mengasihiku sewaktu kecil. Amin ya Rabbal Alamin.
dengan kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua, keutamaan-keutamaan apa saja sih yang kita dapat? Nah, keutamaan yang kita dapat dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua diantaranya: yang pertama, menjadi salah satu sebab panjang umur dan melimpah rezekinya. Yang kedua, menjadi salah satu perantara untuk menghilangkan bencana dan kesempitan. Yang ketiga, menjadi sebab mustajabnya doa. Yang keempat, merupakan salah satu sarana penghapus dosa. Yang terakhir, merupakan jalan menuju surga. Nah, di antara kisah Islami yang sering kita dengar tentang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu cerita tentang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang terasing di bumi, namun beliau terkenal di penduduk langit karena hampir seumuran pemuda Uwais Al-Qarni hanya dihabiskan untuk melayani atau merawat sang ibunda tercinta. Sebaliknya, ada juga kisah anak yang durhaka kepada ibunya. Dialah Alqamah. Dia susah ketika akan menjemput ajalnya karena durhaka kepada ibunya. Nah, selanjutnya, hormat dan patuh pada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Di antara alasannya, yang pertama, agama Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia. Yang kedua, guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Yang ketiga, berkat jasa guru, kita dapat menulis, membaca, menghitung, mengaji, dan menguasai berbagai macam ilmu. Yang keempat, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung kita. Kita menghormati guru kita. Di antara cara-cara menghormati guru kita, yang pertama, ucapkanlah salam jika bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, memandang guru dengan penuh rasa hormat atau ta'zim. Yang keempat, duduk di hadapan guru dengan sopan. Yang kelima, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, membagi dan mengamalkan ilmunya. Apa saja hikmah menghormati guru? Di antara hikmah menghormati guru, yang pertama, dengan menghormati guru, kita mudah menerima pelajarannya. Yang kedua, dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dengan menghormati guru, hati menjadi tenang, pikiran cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keempat, dengan menghormati guru, Allah akan mengangkat derajat kita. Yang kelima, dengan menghormati guru, masa depan kita menjadi lebih cerah. Yang keenam, dengan menghormati guru, ilmunya menjadi barokah. Yang terakhir, dengan menghormati guru,
Insya Allah selamat dunia dan selamat akhiratnya. Amin Allahumma amin. Pembahasan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya, tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan PH dalam bentuk Google Form. Nanti kalian bisa akses dalam link yang nanti saya berikan. Tugas kedua yaitu membuat deskripsi mengenai orang tua kalian dan juga mengenai bapak ibu, salah satu saja ya. Setelah dibuat deskripsinya, baru kalian membuat puisi dari hasil deskripsi. Puisinya juga sama, dua, puisi mengenai orang tua dan juga puisi mengenai. Selanjutnya yang terakhir, dari puisi itu yang sudah kalian buat, kalian bacakan puisi itu, direkam, minta tolong teman kalian untuk merekam atau rekam sendiri. Nah itu direkam yang bagus, setelah itu kirimkan video puisi tersebut ke bapak ibu ya. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Mungkin demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.